Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast perdana saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maimunah, seorang mahasiswi IAIN Langsah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Dan saat ini saya sedang mengikuti KPM. Kali ini saya ingin membahas tentang quarter life crisis. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa kosong, kesepian, dan tertekan, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan? Bisa jadi kamu sedang mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis menjadi istilah populer yang kerap dilontarkan saat kehidupan tidak berjalan semestinya. Biasa menyerang seseorang di usia pertengahan 20-30 tahun. Quarter life crisis biasanya juga diikuti dengan munculnya rasa kesepian, cemas, dan bingung dengan tujuan hidup. Tak jarang pula seseorang menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sebenarnya quarter life crisis adalah hal yang lumrah, apalagi di usia seperempat abad, beban dan kebutuhan hidup terus bertambah. Meskipun menjadi hal yang lumrah, bukan berarti kita harus pasrah saat fase quarter life crisis datang dan mempengaruhi aktivitas kita. Timbulnya quarter life crisis disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar yang kemudian mendorong diri seseorang untuk terus-menerus memikirkan hal dalam hidup, sehingga timbullah kegelisahan dan rasa tertekan. Contohnya beberapa pertanyaan yang dianggap ringan oleh sebagian orang, seperti kapan kamu wisuda? Sekarang kamu bekerja di mana? Kapan menikah? Usia segini kok belum mapan? Nah, sebenarnya justru yang paling banyak memberatkan pikiran seseorang adalah dengan pertanyaan seperti itu. Orang yang mengalami quarter life crisis biasanya akan mengalami kekhawatiran berlebihan, depresi, bahkan frustasi karena merasa terjebak dalam ketakutan akan masa depan. Quarter life crisis hadir karena adanya berbagai tekanan atau tuntutan dari orang-orang dan lingkungan sekitar. Tekanan dan tuntutan ini biasanya mengenai pencapaian hidup dan tujuan hidup seseorang. Menurut peneliti dan pengajar psikologi dari Universitas of Greenwich, London, Dr. Oliver Robinson, ada 4 fase dalam quarter life crisis. Fase pertama, seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, atau ketiganya. Dia akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut. Fase kedua, pada fase ini seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ketika sadar akan posisinya yang rentan, dia akan berusaha keras untuk mengejar target dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Berhati-hatilah dalam melangkah, karena jika kamu gagal dalam fase ini, maka akan kembali ke fase pertama, bahkan bukan tidak mungkin dengan tingkat depresi yang lebih berat. Fase ketiga. Pada fase ini muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Hal ini terjadi saat seseorang berhasil mencapai suatu target dalam hidupnya. Sebagai contoh, ketika seseorang berhasil meraih gelar sarjana, maka akan timbul perasaan lega, bangga, dan puas telah melewati fase perkuliahan. Hal ini tidak berlangsung lama
karena setelahnya dia akan merasa harus memupuk semangat lebih tinggi agar untuk mencari pekerjaan impian atau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang terakhir ada fase keempat, merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara yang tengah dijalaninya. Pada fase ini, kamu siap menghadapi tantangan dan kehidupan baru dengan segala aktivitas dalam hidup. Berikut tanda-tanda kamu mengalami quarter life crisis. Yang pertama, mulai mempertanyakan tujuan hidup. Ketika memasuki quarter life crisis, jika mungkin kamu akan mulai mempertanyakan tujuan hidupmu. Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di kepalamu, termasuk diantaranya eksistensi dan tujuan hidup di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak menemukan jawabannya hingga membuatmu frustasi. Yang kedua, merasa tidak bahagia. Salah satu tanda seseorang mengalami quarter life crisis adalah ketika ia merasa sulit bahagia. Padahal sudah banyak hal yang telah dilakukan dan dicapai. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kehilangan tujuan hidup sesungguhnya dan terlalu ambisius tanpa dibarengi usaha sepadan. Yang ketiga, sosial media membuatmu tertekan. Apa tujuan seseorang menggunakan media sosial? Benarkah sebagai sebuah sarana hiburan? Faktanya, media sosial lebih sering membuat seseorang merasa resah dan tertekan. Seperti kabar kesuksesan teman yang seharusnya merupakan berita yang menyenangkan justru membuatmu cemas tanpa alasan dan merasa minder. Saat seseorang berada pada quarter life crisis, ia akan merasa tertinggal dibanding teman seusianya, baik dalam hal karir, hubungan sosial, dan percintaan. Efeknya, kamu akan mulai menarik diri dari sosial, sehingga bahkan menolak saat diajak berkumpul bersama. Yang keempat, mulai melupakan waktu untuk bersenang-senang. Kamu mulai melupakan waktu bersantai dan bersenang-senang. Jika dulu kamu masih bisa menunda-nunda pekerjaan atau hangout bersama teman, sekarang kamu lebih maksimalkan waktu untuk mengejar tujuan hidup. Kamu akan sadar jika setiap waktu yang ada sangat berharga dan tak akan menyia-nyiakannya. Yang kelima, lingkaran pertemanan berubah. Memasuki usia 20-an, perubahan lingkaran pertemanan merupakan hal yang sangat wajar. Kamu mungkin merasa sedikit terkejut ketika lingkaran pertemanan semakin mengecil. Sebagian teman yang paling banyak menghabiskan waktu bersama di masa sekolah hingga kuliah semakin sulit untuk kamu temui saat ini. Yang keenam, kurang motivasi. Saat quarter life crisis, semangat melakukan beragam aktivitas akan menurun, seperti bekerja atau sekedar melakukan hobi saja. Kamu merasa lingkungan sekitarmu tidak bisa membantumu keluar dari masalah. Kamu akan berusaha menyelesaikan semua permasalahan itu sendiri, padahal motivasi dari orang terdekat sangat dibutuhkan untuk menguatkanmu di masa ini. Bingung antara tetap di zona nyaman atau keluar. Yang ketujuh, membeli barang mahal untuk menunjukkan diri. Kamu membeli barang-barang mahal agar diakui sebagai orang sukses, walaupun sebenarnya belum.
Kamu terus-menerus belanja barang bermerek dan mahal untuk melambangkan kesuksesanmu. Kamu bisa sekedar memamerkan barang itu ke orang tua dan teman. Bisa juga membelikannya, padahal dalam hati dompetmu pun meringis karena uang kos bulanan belum terbayar. Setelah mengetahui jika kamu mengalami quarter life crisis, sekarang saatnya memikirkan bagaimana cara mengatasi quarter life crisis tersebut. Berikut adalah cara mengatasi quarter life crisis yang dapat kamu coba terapkan. Yang pertama, kenali diri. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan, apa kelebihan serta kekuranganmu. Jadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk menjalani hidup. Saat tidak mengetahui tentang seluk-beluk diri sendiri, kamu akan menemui banyak kesulitan saat memetakan apa yang harus dilakukan. Kamu juga dapat mengantisipasi hal ini dengan mengikuti beberapa tes kepribadian. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saat melihat unggahan teman di media sosial yang sedang berlibur ke negara impian, atau saat melihat karir teman kerja yang terbilang lancar, tak jarang rasa minder muncul. Rasanya kehidupan orang lain selalu lebih mudah dibandingkan diri kita. Hal tersebut sebenarnya manusiawi. Namun, bila dilakukan secara terus-menerus, efeknya membuat kita sulit bersyukur dan akhirnya menjadi seseorang yang terlalu sering mengeluh. Untuk itu, lebih baik berhenti membandingkan diri dengan orang lain agar hidup menjadi lebih tenang dan tanpa beban. Yang ketiga, menganggap quarter life crisis sebagai sebuah fase hidup yang normal. Memahami bahwa quarter life crisis adalah hal yang normal sebab ada banyak orang di luar sana yang pernah atau bahkan sedang berada dalam fase serupa. Anggaplah quarter life crisis sebagai sebuah fase kehidupan yang memang akan dialami oleh setiap orang, sebab perasaan takut dan bingung yang berlebih justru menyebabkan kita semakin terjebak di dalamnya, sehingga semakin tidak kuasa untuk menentukan langkah dan hanya berputar pada perasaan bingung yang satu kebingungan lainnya. Yang keempat, jangan berdiam diri. Lakukanlah berbagai kegiatan dan jangan hanya berdiam, melamun, serta merenungi nasib di rumah, sebab hal tersebut tidak akan mengubah apapun. Cobalah mencari hobi baru, aktivitas yang produktif, dan mengembangkan kemampuan untuk membuat dirimu jauh lebih baik. Dengan melakukan berbagai kegiatan, tentunya akan mengalihkan pikiran-pikiran negatif yang ada dipikirkan. Di luar sana, ada berbagai kesempatan yang harus kamu raih dan coba jalani. Jangan takut gagal, karena kegagalan juga merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Yang kelima, berbagi dengan orang terdekat. Dalam fase ini, berbagai masalah baru seakan muncul tiba-tiba, bahkan masalah yang telah berlalu tiba-tiba muncul kembali. Semua ini akan membuatmu merasa takut, kecewa, dan marah, hingga kemudian menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan keadaan yang membawamu pada titik terendah saat ini. Jangan memendam rasa sakitmu sendirian ya guys. Berbagilah dengan orang yang kamu percaya. Yakinlah bahwa dengan berbagi, kamu akan merasa lebih tenang dan tidak merasa kesendirian. Orang-orang yang ada di sekelilingmu tentunya akan menghibur, menemani, dan membantu kamu melewati fase yang sulit ini.
Yang keenam, buatlah rencana hidup. Di sela-sela waktu luang, tak ada salahnya memikirkan tentang rencana hidup kita dalam beberapa tahun mendatang. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh saat merencanakan tentang hidup dengan matang, mulai dari melatih kedisiplinan, lebih mengenal diri sendiri, dan membuat kita lebih fokus dengan tujuan hidup yang ingin dicapai. Cara ini juga bisa membuat kita tidak mudah tertekan dengan pencapaian orang lain. Yang ketujuh, membenahi finansialmu. Meskipun kerap berpikir urusan finansial menjadi bagian paling rumit dan membosankan, nyatanya urusan finansial adalah urusan krusial. Tanpa manajemen keuangan yang baik, hajat hidupmu bisa berantakan karena besar pasak daripada tiang. Pertanyaannya, seberapa banyak biaya yang perlu kita gunakan dan seberapa banyak yang mampu kita gunakan? Setelah itu, buatlah beberapa penyesuaian. Entah itu penyesuaian pengeluaran, gaya hidup, atau pekerjaan. Jika bingung bagaimana harus mulai belajar pengaturan finansial, cari tahu bagaimana caranya manajemen keuangan pribadi. Tanya teman-temanmu yang cukup paham atau telah menerapkannya. Mulailah dari membuat daftar pendapatan pengeluaran per bulan. Ke-8, lebih banyak memberi. Hal ini adalah salah satu cara terbaik yang dapat kamu lakukan saat menghadapi quarter life crisis. Terkadang, krisis yang kita alami disebabkan oleh perasaan bahwa kita berada dalam kesempitan finansial, sehingga merasa belum cukup bekerja keras atau bermanfaat. Mengatasinya, cobalah berbagi dengan orang lain, berbagi ilmu atau materi kepada mereka yang membutuhkannya akan membuatmu merasa lebih lapang. Nyatanya, berbagi membuat kita merasa lebih baik. Selain menyadari bahwa ternyata keadaanmu tidak seburuk yang kamu sangka, bermurah hati membuatmu merasa bahwa kamu memiliki manfaat di dalam hidup ini. Yang terpenting, dengan berbagi, kamu bisa memenuhi kebutuhan alamiah manusia untuk terhubung dengan orang lain. Yang ke-9, hilangkan toxic relationship. Salah satu hal yang paling penting yang bisa menjaga kita untuk tidak berlama-lama di zona krisis adalah dengan memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, feeling connected. Berhubungan dengan orang lain akan membuatmu merasa lebih bahagia dan memiliki tujuan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua hubungan harus kita jaga. Beberapa hubungan toksik yang rasanya sudah tidak bisa diselamatkan lebih baik direlakan. Memiliki hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain akan memberikan kita dukungan moral dan keamanan emosional. Orang-orang inilah yang akan selalu membantumu bangkit di saat-saat tersulitmu. Yang ke-10, biarkan berjalan apa adanya. Serius dan fokus dalam hidup itu adalah penting, tapi sesekali bersikap santai juga perlu. Nikmati setiap alur kehidupan yang ada dengan berlapang dada, meski tidak sesuai dengan keinginanmu. Selain itu, sikap santai juga akan melatih dirimu agar lebih siap dan tidak mudah tertekan saat merasa kehidupan berjalan tidak sesuai rencana. Sebab, semakin kita fokus dengan permasalahan yang datang, justru membuat suasana hati semakin berantakan. Yang ke-11, jadilah produktif.
Cara mengatasi quarter life crisis selanjutnya adalah menjadi lebih produktif. Ada banyak keuntungan menjadi produktif. Yang pertama, pekerjaan akan selesai. Yang kedua, tanpa kamu sadari, kamu akan mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan di kepalamu melalui rutinitas yang kamu lakukan. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu temukan di masa depan. Dan yang terakhir, percayalah pada masa depan. Meskipun hari ini kamu merasa memiliki hidup yang kurang baik, percaya bahwa kamu dapat mendapatkan masa depan yang lebih baik. Bisa menjadi salah satu motivasi hidup. Percayalah bahwa apa yang kamu lakukan sekarang akan menentukan masa depan. Hal ini akan membuatmu termotivasi melakukan yang terbaik, karena kamu tahu bahwa selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi, apakah kamu juga merasakan quarter life crisis? Jika iya, jangan khawatir ya. Kamu tidak sendiri dan kebanyakan orang akan dapat melalui ini dengan baik. Jangan khawatir. Setelah melihat beberapa cara sederhana di mana kamu bisa mulai mengatur hidupmu agar lebih tertata, kamu bisa merasa lebih baik dan mengurangi rasa panikmu memasuki tahap pendewasaan. Tidak semua hal-hal keren yang kita lakukan di masa lalu akan tetap keren kalau diingat-ingat di masa depan. Jadi, relakanlah. Biarkan masa muda kita berada di tempatnya. Semua orang harus terus berjalan. Tidak perlu khawatir kalau hidupmu akan menjadi tidak bermakna. Buktinya, kamu cukup peduli untuk memperbaiki diri dengan mendengar ini. Untuk membuatmu lebih baik, ingatlah bahwa orang-orang yang memasuki krisis adalah orang-orang yang berpikir. Berarti ada pemikiran dan proses yang terjadi di situ. Selama kamu tidak membiarkannya tanpa solusi dan jadi berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri, kamu pasti akan menjadi manusia lebih baik lagi. Sekian dari pembahasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.